Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segenap puja dan puji hanya untuk Allah semata, selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Hari ini dengan kebesaran dan kuasanya Allah kembali izinkan kita bisa hadir di ta'lim ba'da subuh ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang Allah berkahi, penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tercurah limpah buat kita semua, baik para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di masjid musala kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini Allah sehatkan kita. Bapak Ibu, ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit gigi, sakit kepala? Ada enggak? Coba rasakan dulu. Apa yang terasa sakit hari ini? Ada enggak? Mungkin kepalanya agak puyeng, mungkin matanya yang mulai kabur, mungkin giginya yang sakit. Pernah sakit gigi, Bapak Ibu? Pernah? Sakit hati? Pernah juga? Sering? Allah. Coba Bapak Ibu rasakan apa yang sakit hari ini. Mungkin kakinya yang ngilu, asam uratnya kambuh. Enggak, masalahnya saya mau menyampaikan tipsnya. Bisa langsung kita praktekkan. Coba rasakan dulu. Kalau kita sehat semua, ya nggak usah praktek. Pemirsa di rumah, ada yang sakit hari ini enggak? Ada yang sakit pagi ini? Bu Eli, Pak Said Akbar Jauhari, ada yang sakit hari ini enggak? Rudi Indra Saputra, ada yang sakit hari ini enggak? Ada? Oke, ada dua cara. Baik, para jemaah kami yang ada di musala ini dan pemirsa yang ada di rumah, ada dua cara yang bisa kita lakukan agar rasa sakit itu insya Allah reda dan hilang insya Allah. Gimana caranya Pak Camat? Ada dua. Yang pertama, makanya saya tanya, yang sakitnya apa ini? Sakit gigi ada enggak? Oke, kita misalkan aja lah sakit gigi ya. Misalkan sakit gigi. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah terima. Apa yang mau diterima? Terima rasa sakitnya. Ikhlaskan rasa sakit itu. Gimana caranya? Contoh, ketika kita sakit gigi, sentuh di mana bagian yang sakit. Misalkan gigi sebelah kanan atau sebelah kiri. Caranya adalah pegang gigi di sebelah kiri. Cara yang pertama terima, ya. Ya Allah, saya terima ya Allah rasa sakit ini. Saya ikhlas dengan rasa sakit ini ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syukuri, terima kasih terhadap nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak. Sehingga rasa syukur yang kita miliki akan mengalahkan rasa sakit yang kita derita. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih, gigi hamba hanya satu yang sakit. Gak kebayang ya Allah kalau yang sakit semua gigi ini ya Allah. Terima kasih, kepala saya yang gak sakit, kaki saya yang bisa jalan ya Allah. Terima kasih, tangan yang bisa saya angkat. Terima kasih.
paru-paru saya yang bisa bernafas, ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukuri semua nikmat yang enggak sakit tadi. Yang sakit berapa? 1. Nikmat yang lain berapa? Enggak kehitung, Bapak Ibu. Makanya rasa sakit yang kita rasakan itu karena kita fokus ke rasa sakitnya, tapi kita nggak fokus ke rasa syukurnya. Kita nggak fokus ke titik-titik yang lain yang nggak sakit, Bapak Ibu. Jadi pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, coba bisa jadi kepala Anda yang sedang sakit, pegang kepalanya, ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah, hamba terima rasa sakit kepala ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, hanya kepala yang sakit. Terima kasih, gigi saya nggak sakit, mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, jantung hamba masih berdetak ya Allah, paru-paru masih bisa bekerja dengan baik. Terima kasih ya Allah, hamba masih bisa pipis. Kebayang nggak Bapak Ibu nggak bisa pipis? Kebayang nggak? 3 hari nggak bisa pipis. Masya Allah. Jadi kalau nanti datang rasa sakit itu, ya terima dan syukuri yang tidak sakitnya. Ajak Allah ngobrol. Terima kasih ya Allah. Supaya apa? Supaya rasa syukur titik-titik yang tidak sakit, yang jauh lebih banyak dari titik yang sakit, itu akan mengalahkan rasa yang sakit. Ya, coba praktekkan. Hirup napas dalam, keluarkan dari mulut. Pegang mana yang rasa sakit itu. Mungkin dadanya yang sedang berdebar, ya Allah. Hamba menerima rasa sesak di dada ini, ya Allah. Dan terima kasih atas nikmat-Mu yang banyak, ya Allah. Terima kasih. Coba ya, itu tips yang bisa dipraktekkan di mana saja dan gampang, ya. Dengan syarat, yuk ikhlaskan rasanya dan terima kasih sama Allah. Tingkatkan syukurnya, ikhlaskan rasa sakit dan tingkatkan rasa syukurnya, Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita berselawat, tak boleh lupa ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita dapat syafaat dari junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari Bapak Ibu ucapkan salam itu, ucapkan salawat itu dari hati kita terdalam. Pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kami, sama-sama kami ajak untuk bersalawat dengan segenap hati kita. Ucapkan salam cinta itu, ucapkan salam rindu itu setiap pagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirkan rasa rindu kepada junjungan alam itu, Bapak Ibu. Rasa pengen ketemu, rasa pengen melihat wajahnya, wajah Rasulullah yang bercahaya. Hadirkan kerinduan itu, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami pada junjungan kami, pada sosok manusia yang ketika meninggal dunia yang disebutnya adalah kami, ya Rasul. Ya Allah, kami yang disebutnya ummati, kami yang dikhawatirkannya selalu menginginkan kebaikan-kebaikan bagi kami umatnya. Terima kasih Allah, terima kasih ya Allah. Sampaikan ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat Bapak Ibu, mudah-mudahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ingat kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus itu kisah tentang apa Bapak Ibu? Tentang laut. Iya, tentang laut. Apa lagi? Nah, Bapak Ibu, sekarang ada nggak yang sedang berpikir keras tentang masalah dalam hidupnya?
Atau sedang punya masalah enggak pagi ini? Hutang yang belum dibayar. Orang menyasa aja minta utang. Ada? Atau punya anak, kok anak saya enggak patuh ya? Kok anak saya mada ya? Ada? Atau punya suami, kok suami saya udah mulai ya sekarang kurang perhatiannya. Seringnya lihat WA, seringnya lihat Facebook. Ada enggak? Pemirsa, ada? Atau ada yang sedang bikin usaha, kok gagal terus ya? Udah habis modal sekian, tapi kok enggak ada nampak labo. Rugi sana nampak. Atau sedang ada anaknya kuliah hari ini, kemudian anak minta dikirimin duit, namun enggak tahu apa yang mau dikirim. Ada enggak ada duit? Apakah ada yang sedang berpikir berat seperti itu hari ini? Mungkin ada, mungkin ada. Allah. Saya hanya ingin sedikit menyuntikkan semangat ya, semangat dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Tidak ada serangan lain namun mendengar Nabi Yunus. Ditinggalkanlah umatnya sampai di pinggir pantai, naik ke kapal. Kemudian tiba-tiba di tengah laut kapal ini nggak bisa jalan. Nggak tahu kenapa nggak bisa jalan. Lalu setelah diadakan undian oleh kapten kapal sampai 3 kali yang keluar nama Nabi Yunus. Lalu diceburkanlah ke dalam laut Nabi Yunus. Saat kemudian ada ikan besar yang menyambut dengan mulutnya. Sap. Kemana Nabi Yunus dibawa? Ke dalam dasar laut. Nah, kira-kira kalau bapak dan ibu dimakan ikan sampai ke dalam perut ikan, apa kira-kira yang pertama dilakukan? Diteriak, hantam kiri kanan, apa kira-kira yang dilakukan? Bagaimana supaya bisa keluar dari perut ikan, betul? Mungkin merobek-robek perut ikan. Apa kira-kira? Mungkin ya seperti itu ya. Pokoknya gimana supaya bisa keluar dari perut ikan. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabi Yunus itu Allah berikan 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan dalam perut ikan. Ada enggak lampu PLN di perut ikan? Enggak ada ya? Atau lampu emergency? Enggak ada. Kegelapan apa lagi? Kegelapan di dalam dasar laut. Apa lagi? Kegelapan malam. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang harus kita menjadi titik perhatian kita pada pagi hari ini adalah apa yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Yunus ketika Allah gelapkan hidupnya. Masih ingat doa Nabi Yunus? Masih? Apa doa Nabi Yunus? Yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dalam kegelapan itu adalah pengakuan akan dosa-dosanya. Pengakuan akan Rabb-nya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ya Rabb, la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Mengaku dengan kezalimannya, mengaku dengan dosa-dosanya, Bapak Ibu. Itu yang pertama kali dilakukan Nabi Yunus. Maka pun itu yang harus pertama kali kita lakukan ketika apapun masalah yang mendera hidup kita hari ini. Hutang piutangkah namanya? Ketidakharmonisan dalam rumah tanggakah namanya? Apalagi kira-kira? Anak yang enggak patuh dan taatkah namanya? Pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan kita? Penghargaan yang tidak kita dapatkan?
Yang seharusnya kita mendapatkan itu. Apapun kegelapan yang Bapak dan Ibu rasakan hari ini, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah akui. Mengakulah sama Allah. Mengakulah akan kelemahan diri kita, ya Allah. Hamba lemah, ya Allah. Mengaku sama Allah. Bisa jadi selama ini kita nggak pernah keluar dari masalah hidup ini karena kita nggak mau ngaku, Bapak Ibu. Nggak mau mengaku akan kelemahan kita. Kita selalu merasa diri hebat, selalu bisa percaya dengan ikhtiar kita menyelesaikan masalah. Kita nggak mau ngaku sama Allah. Maka banyak masalah itu nggak selesai Bapak Ibu. Maka yuk, siapapun hari ini yang sedang Allah gelapkan hidupnya, langkah yang pertama adalah mengaku sama Allah. Allah, hamba zalim, ya Allah, hamba mengaku, ya Allah, hamba lemah. Mohon ya Allah pertolongan-Mu. Dah, itu aja. Tuh kira-kira Bapak Ibu, kita belum menyampaikan kisah ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi simple, sederhana. Termasuk hal yang pertama tadi, apa tips itu? Yang dua, terima rasa sakitnya, syukuri nikmat yang lain, ya. Agar rasa syukur itu mengalahkan rasa sakit, insya Allah. Baik Bapak Ibu, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang seorang sahabat Rasulullah yang pernah menjadi panglima perang di perang Mu'tah namanya. Dia namanya Abdullah bin Rawahah. Ini kisah menarik ini. Anak-anak perhatikan ya, ini kisah menarik. Arkan, Matir, Om Farel, siapa lagi? Bang Ilham. Bang Ilham tadi dipanggil Ustadz baca Al-Quran. Besok lagi nak. Oke. Baik. Abdullah bin Rawahah, ya. Abdullah bin Rawahah itu berasal dari suku Arab, ya, dari Bani Khazraj namanya. Siapa itu Bani Khazraj? Coba bilang Khazraj. Susah. Khazraj. Iya. Bani Khazraj itu, ya. Susah nyebutnya ya. Kalau yang gampang itu menyebutnya Caniago, Melayu, Piliang, Mandailing ya. Baik. Khazraj. Khazraj itu adalah salah satu kabilah Arab yang tinggal di Madinah, ya, pada awal masa penyebaran Islam. Ya, itu namanya Bani Khazraj. Dan Abdullah bin Rawahah itu adalah salah satu dari 12 wakil kaum Ansar yang bersumpah setia sebelum hijrah. Jadi masuk Abdullah salah satunya. Kemudian ibunya itu bernama Kabsyah. Siapa nama ibu Abdullah bin Rawahah? Kabsyah binti Waqid bin Amru bin Al-Itaba Ahritsi. Panjang ya. Abdullah bin Rawahah itu merupakan sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dia salah satu dari 12 yang pertama menyatakan keislamannya dari kalangan Ansar sebelum terjadi hijrah. Kemudian apa kelebihan dari Abdullah bin Rawahah? Dia pintar bikin puisi. Ayo, siapa anak yang bisa bikin puisi? Belajar sama Abdullah bin Rawahah, ya. Puisi Abdullah bin Rawahah itu enak sekali didengar dan Rasulullah suka. Kata-kata dalam syairnya itu menggugah jiwa. Nah, itu salah satu keahlian dari Abdullah bin Rawahah. Jadi semenjak masuk Islam, Rasulullah mendorongnya agar lebih tekun membuat syair itu. Kemampuan membuat syair itu luar biasa, ya. Dan tak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Rawahah juga rupanya sosok yang jujur dan tegas. Sosok yang jujur dan tegas. Pintar buat syair, jujur, tegas. Jadi suatu ketika Abdullah bin Rawahah itu menugaskan untuk mengecek harta benda masyarakat Khibar. Ya, Khibar itu masyarakat non-muslim banyak di sana untuk penarikan jizyah namanya. Jizyah itu adalah pajak bagi penduduk non-muslim. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu ditarik jizyah atau pajak bagi penduduk non-muslim. Dan Khaybar itu merupakan tempat tinggal kaum Yahudi. Abdullah bin Rawah datang ke tempat tersebut. Di sana ia meriksa, menaksir jumlah korma, kemudian menentukan nilai pajaknya.
sesuai kesepakatan masyarakat Khaybar harus membayar pajak ya, karena tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Nah, saat tengah memeriksa ke rumah, masyarakat Khaybar itu mencoba menyuap. Supaya apa? Supaya bisa pajaknya sedikit. Abdullah, ini aja lah, ini dikit sedikit, bawalah pulang. Tapi kalau bisa pajak saya jangan banyak-banyak ya. Oh, nggak ketemu sama Abdullah bin Rawahah. Ada yang menyerahkan perhiasannya dengan harapan Abdullah bin Rawahah itu mengurangi taksiran, ya, untuk meringankan pajak. Ya. Kemudian kalau di Indonesia kalau masalah pajak kita ingat siapa ini? Gayus Tambunan. Masya Allah. Jadi Gayus Tambunan itu Bapak Ibu sudah dari zaman Madinah rupanya. Ya, baik. Demikian yang diceritakan dalam buku Akhlak Rasul ya, menurut Bukhari dan Muslim. Namun Abdullah bin Rawahah secara tegas menolak secara tegas. Ya, dia enggak mau katanya. Ini haram. Udah, dia enggak mau nerima. Atau dinamakan dengan riswah atau harta sunggukan. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga adalah sosok yang ikut kebanyakan dari peperangan Rasulullah Muhammad SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, beliau ikut, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar, perang Mu'tah terakhir. Ya. Perang Mu'tah itu adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan kekaisaran Bizantium Romawi namanya, yang ada di Syam atau Irak sekarang, atau Yordania sekarang. Perang Mu'tah itu berlangsung pada bulan Jumadil awal 8 Hijriah 629 Masehi. Rasulullah mengirim 3.000 pasukan, orang-orang terbaik untuk pergi ke perang Mu'tah itu. Dan ini adalah pasukan terbesar yang pernah dikirim Rasulullah untuk ikut peperangan. Tahukah Bapak Ibu berapa orang lawannya? Ternyata Heraklius yang pada saat itu kaisar tertinggi Bizantium Romawi menyiapkan pasukan 200.000 orang. Bara lawannya 3.000 lawan. Kira-kira logikanya siapa yang akan menang ini? Pasukan Heraklius dengan jumlah 200.000 orang Bizantium Romawi melawan pasukan Rasulullah berjumlah 3.000 orang. Kira-kira siapa yang akan menang? Berarti kalau 3.000 lawan 200.000, 1 banding 70 orang. Satu kaum muslimin melawan 70 orang kaum kafir dari Bizantium Romawi. Waktu itu yang menjadi panglima perang itu adalah Zaid bin Haritsah. Dan itu panglima perang pertama. Namun dia menemui syahidnya. Kemudian bendera panjinya Rasulullah itu dipegang oleh yang kedua. Panglima perang kedua itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia gugur di medan tempur. Kemudian setelah kedua panglima tersebut tewas, wafat, ya, Abdullah bin Rawahah meraih panji perang dari tangan Ja'far. Karena begitu pesan Rasulullah. Ketika di perang Mu'tah, panglima perang pertama meninggal dunia, wafat, syahid, maka yang kedua yang akan menjadi panglima perang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Itu Rasulullah yang nunjuk. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, wafat, syahid di medan Mu'tah, yang ketiga yang akan menjadi panglima itu adalah Abdullah bin Rawahah. Dan dia memegang panji Rasulullah, lari ke medan tempur, menerjang pasukan musuh dengan sedaya upayanya, dan akhirnya dia menemui syahidnya. Kemudian bagaimana, siapa lagi akan menjadi panglima? Setelah itu Rasulullah berkata, seandainya Abdullah bin Rawahah juga wafat, meninggal dunia, maka silakan kaum muslimin yang menentukan sendiri siapa yang akan menjadi panglimanya. Nah, pada saat itu panglima perang digantikan oleh Khalid bin Walid, panglima perang terkenal ya, Masya Allah. Dan dia adalah hasil dipilihan dari pasukan muslimin pada saat itu, Bapak Ibu. Dan itu ya ceritanya. Udah jam 6:05. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada,
Yuk sama-sama kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat, Allah sedang menyaksikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Allah saksikan enggak kira-kira pertemuan kita pada pagi hari ini? Allah saksikan, Allah melihat pertemuan kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, Bapak Ibu. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Allah tahu apa yang ada dalam benak kita. Dialah Allah yang Maha mendengar segala sesuatu. Allah juga Maha tahu orang-orang yang terluka hatinya karena lisan kita. Evaluasi muhasabah diri kita, Bapak Ibu. 50 tahun umur kita, 60 tahun umur kita, 30 tahun, 40 tahun. Pastilah pernah orang lain terluka oleh lisan kita. Betul tidak? Dan Allah Maha tahu setiap dusta yang kita ucapkan. Siapa yang gak pernah berdusta, Bapak Ibu? Setiap kita pernah berdusta, sengaja maupun tidak disengaja. Dan Allah juga Maha tahu kebusukan hati kita, ria di balik amal kita, sombong dan takaburnya diri kita. Allah juga Maha tahu setiap kedengkian yang ada di hati kita melihat nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Allah tahu setiap maksiat yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Saat ini banyak di antara kita dihargai orang lain. Sungguh, kata guru saya, bukan karena kemuliaan yang kita miliki, tapi karena Allah tutup aib-aib kita, Bapak Ibu. Terbayangkah oleh kita, andai kata Allah membeberkan aib kita, membeberkan kebusukan kita pada orang lain, maka tiada satupun yang dapat menghalangi, Bapak Ibu. Gak ada satupun yang bisa menghalangi. Andai kata sisa hidup kita, umur kita akan berakhir hari ini pun tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Dan tak satu pun yang bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu, selain karunia dan rahmat kasih sayang Allah dan amal-amal yang kita miliki. Apa amal yang kita miliki? Kita muhasabah diri kita. Sholatkah? Sholat kita jarang khusyuk. Sedekah kita walau-alam, Bapak Ibu. Terkadang sedekah kita uang terburuk yang kita berikan pada orang lain. Kalaupun kita pernah menolong orang, jarang ikhlas, Bapak Ibu. Saum yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, kadang hanya perut saja yang berpuasa. Sementara hati kita, panca indera kita tidak kita puasakan. Maka pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, keselamatan. Sama-sama kita rundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Sama-sama kita rundukkan kepala kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada juga, yuk kita istighfar sedalam jiwa kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirkan dua rasa, Bapak Ibu, rasa hina di hadapan Allah, serta butuh dengan pertolongan Allah. Nauzubillahi syaminal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha tahu, Maha pengampun, ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Ampuni maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ampuni maksiat mata kami. Jadikan mata kami selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu, dengan Al-Quran-Mu, ya Rabb. Jangan biarkan mata ini menyebabkan matinya hati kami. Ampuni maksiat pendengaran kami, ya Rabb. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang menyebabkan hidupnya hati kami. Ampuni mulut kami. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan, ya Rabb. Ampuni seandainya mulut ini melukai hati bapak dan ibu kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti, ya Rabb. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta. Lisan yang selalu menyebut nama-Mu. Lisan yang menjadi ilmu bagi hamba-hamba-Mu.
lisan yang selalu Engkau ijabah doa-doanya. Ya Allah, karuniakan ampunan atas maksiat-maksiat yang dilakukan tubuh ini ya Rabb. Ampuni jikalau tubuh ini telah berbuat nista. Ampuni jikalau tubuh ini ada daging haram yang telah kami makan ya Rabb, dari makanan haram, harta haram. Karuniakan kami tubuh yang bersih ya Allah. Bersihkan dari segala maksiat yang telah dilakukan jasad ini. Izinkan sampai akhir hayat tubuh ini bersih ya Allah. Bersih dari harta haram, bersih dari makanan haram, bersih dari perbuatan haram. Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapa kami. Ampuni jikalau kami jarang tersenyum pada mereka. Ampuni jikalau kami jarang memuliakannya. Berikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan mereka ya Allah. Muliakan ibu bapa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surgamu ya Allah. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur, dari fitnah jahannam. Allah, muliakan guru-guru kami, para ulama, para trainer yang membimbing kami, para muballigh yang menuntun kami. Muliakan orang-orang yang membuat kami mengenal-Mu ya Allah, mengenal jalan pulang padamu. Ampuni jikalau kami pernah mengkhianati keluarga kami ya Allah. Ampuni para suami yang pernah menzolimi istrinya, yang pernah menganiaya keluarganya. Ampuni para istri yang lalai mengurus keluarganya ya Allah. Ampuni jikalau kami salah mendidik anak-anak kami. Jangan biarkan mereka tersesat karena kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi orang tua yang benar, orang tua yang bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat ya Rabb. Karuniakan kami rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh dan soleha. Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ditimpa fitnah dan musibah. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah hari ini ya Rabb. Berikan kecukupan yang fakir ya Allah. Lepaskan dari jeritan hutang piutang Rabbi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya padamu kami memohon. Tolong ya Allah kabulkan dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak. Para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih banyak juga sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hari-hari kita, untuk melewati hari-hari kita. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.